Perkenalkan, nama saya Eno Wiladalope dengan NIM 2202 11 06 0159 dari kelas E. Sini saya akan menjelaskan tugas satu, yaitu dari mata kuliah praktikum jaringan dan komunikasi data. Sini soalnya yaitu saya diminta untuk membuat dengan menggunakan tools yaitu Cisco Packet Tracer, ya, Cisco Packet Tracer dengan tracer yaitu Basic Switch and Device Configuration. Di sini ada beberapa bagian yang dibagi, yaitu ada 3 bagian di sini, yaitu part pertama setup the network topology, part kedua yaitu configure PC host, part yang ketiga yaitu configure and verify basic switch setting. Kita masuk pada part yang pertama yaitu setup the network topology. Kita masuk pada langkah pertama yaitu sini diminta there are several switch, router and other device on the cell. Click and rack switch 1 and switch 2 to the rack. And then click and drag to paste to the table. Ya, di sini kita diminta untuk men-drag switch pertama ke rack, lalu switch kedua ke rack juga, dan PCA ke meja, dan juga PCB ke meja. Lalu soal yang kedua, langkah kedua yaitu menyalakan atau power on the PC. Nyalakan PCA dan PCB. Berwarna hijau. Kalau dinyalakan, selanjutnya kita diminta untuk langkah berikut, on the cable backboard, click a copper crossover cable. Kita cari sini yaitu kabel dengan nama copper crossover, yaitu yang berwarna orange ini. Kita masukkan ke fase Ethernet 1 switch 1 ke fase Ethernet 01 di switch 2. Hubungkan. Ya. Selanjutnya, the cable backboard, click a super straight through cable, click the fast Ethernet port 6 on the switch 1 and then click the fast Ethernet port on PCA to connect them. Sini kita diminta untuk menyambungkan switch 1 ke PCA dengan menggunakan kabel copper straight through, itu yang berwarna hijau ini, dari switch 1 port 6 sorry ke PCA. Langkah selanjutnya kita diminta untuk on the cable backboard, click a copper straight through cable, click the fast Ethernet port 18 switch 2 and then click the fast Ethernet port 0 on the PCB to connect them. Itu kabel warna hijau ini, yaitu yang bernama kabel super straight through dari port 18 ke PCB. Sorry. Port 18 ke PCB. Apabila sudah kita hubungkan, di sini kita diminta untuk memastikan visually inspect network connection. Initially, when you connect device to a switch port, the link light will be embedded.
After a minute or so, the link light will turn green. Pastikan untuk memastikan switch pertama dan kabel yang sudah terhubung ke PCA sudah berwarna hijau, dan juga switch kedua ke PCB apakah sudah berwarna hijau. Ya, sini sudah menyala ya, sudah berwarna hijau, lampu berwarna hijau. Lanjut ke part kedua, yaitu configure PC host. Sini soal yang pertama yaitu configure static IP address information on the PC according to the addressing table. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi IP address. Dan langkah selanjutnya klik PCI, yaitu PCA, lalu ke desktop, lalu ke configuration. PCA, desktop, IP configuration, lalu kita diminta untuk memasukkan IP dari PCA, yaitu 92.168.1.10. Dan juga subnet masknya kita masukkan, itu IP-nya yaitu 255.255.255.0. Kita lanjut, itu close PCA, yaitu langkah selanjutnya lakukan kembali yang dilakukan pertama. Tahap pertama yaitu PCB, yaitu bagian desktop, bagian IP configuration, lalu kita masukkan address dari PCB. Dan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Ya, ini kita close saja Windows-nya. Langkah selanjutnya kita melakukan ping pada command prompt dari PCA, itu di PCA sini, PCA masuk pada command prompt, lalu dengan ping, kita masukkan IP config-nya dulu. Kita use dulu IP config /all, IP config /all. Ini seperti ini IP-nya, keluarannya output. Enter saja ke bawah. Ya, langkah selanjutnya kita memping IP address dari PCB. Itu ping 92.68.1.11. Lalu di sini seperti yang tertera pada soal ya, outputnya sama persis ya. Kita lanjut pada part 3, yaitu configure and verify basic switch setting. Ya, pada langkah pertama ini yaitu kita connect cable pegboard, click a console cable, connect the console cable between switch 1 and PCA. Sini kita diminta untuk mengconnect dengan kabel konsol pada switch 1, itu port konsol ke PCA. Ya, ini sudah terhubung. Baik, lanjut pada langkah kedua, yaitu establish a console connection to the switch 1
from PCI using the packet tracer generic terminal program atau PCR, lalu bagian jendela desktop, lalu ke terminal. Kalau kita enter pada bagian switch, masuk pada switch A, saja ini ke terminal. Ya, lanjut. Sini kita diminta untuk angka berikut, yaitu you can access all switch command in privileged access mode. The privileged access mode command set includes choose command contained in user access mode as well as the configure command route which access the remaining command modes are gained. Enter privilege X mode by entering the enable command. Jadi kita menyalakan dulu dengan perintah enable. Switch-nya enable, lalu kita dengan perintah the prompt change from switch to switch, which indicates privilege access mode, enter global configuration mode. Kita lakukan configuration terminal config terminal, lalu biar saja ya, versionnya sudah menyala ya. Lalu sini untuk mengetahui hostname-nya yaitu the prompt change the switch config to reflect global configuration mode if the switch name according to the addressing table. Ini kita ketahui dulu hostname-nya. Hostname switch 1. Yang switch 1 ya, telah men-use hostname switch 1, bisa lihat di sini yaitu dari kabel konsol tadi setelah kita hubungkan dari switch 1 ke PCA. Lalu lanjut kita enable secret plus ya, ya, kita menghidupkan, lalu dan kita lakukan perintah line console 0 nol saja. Sini kita lakukan line console. Kita lanjut pada lengkap itu enter local password, use class the privilege access password and the Cisco as the password for console access. Kita buatkan passwordnya yaitu dengan password Cisco saja ya. Setelah kita masukkan, kita login kembali, lalu kita exit, lalu kita diminta di sini untuk mengkonfigur and enable VLAN 1 interface according to the addressing table. Sini kita lakukan perintah interface VLAN 1 dan 1 dan 1 ya, dan 1 enter saja. Setelah kita mengkonfigurasi interface VLAN 1 radius ini, lanjut pada langkah berikut yaitu memasukkan IP address dari PCA, dari switch 1 2 1.1
Lalu dengan subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0. Unitnya saja command shutdown, lalu setelah di shutdown lakukan konfigurasi lagi, itu dengan itu kita diminta untuk login banner known as the message of the day atau MOTD banner should be configured to warn anyone accessing the switch. The unauthorized access will not be tolerated. Configure and appreciate MOTD banner to warn about unauthorized access. Jadi diminta di sini untuk perintah banner MOTD lalu unauthorized access will not be unauthorized will not be this will not be tolerated. Lalu enter saja. Ya, setelah kita lakukan perintah banner MOTD, kita meng-end kembali. And konfigurasi from console by console. Langkah selanjutnya kita save the configuration to the startup file on relative random access memory atau NVRAM. Jadi kita diminta untuk mengcopy, kita copy running config juga startup config lalu kita enter saja. Ya, di sini seperti ini, destination file name startup config. Saya ke bawah. Sini tertera building configuration lebih oke. Iya. Lanjut. Kita show entries dari semua yang telah kita buat tadi dengan konfigurasi yang telah kita buat dengan perintah show run. Oke, di sini tertera internet one sampai saja. Ya, kalau kita show run, kita show version, seperti ini ya outputnya yang telah kita buat. Ya, sorry. Selanjutnya kita men-show IP interface, itu di sini kita untuk mendisplay iOS version and other useful switch information. Jika display the status of connected interface on the switch. Langkah terakhir itu kita show IP interface-nya telah kita buat dan perintah ini sebagai berikut. Ya, ini itu dengan
keluarannya atau outputnya seperti ini, yaitu dengan fase Ethernet 1. Ini statusnya up, protokol up. Lalu fase Ethernet 6, sini statusnya up dan protokolnya up. Lalu fase Ethernet 18, fase Ethernet statusnya down dan juga protokolnya down. Juga VLAN satunya up. Dan langkah berikut itu saja Windowsnya. Ini ya. Sini kita diminta untuk repeat the previous steps to configure switch to make sure the hostname is configured as switch to. Ini kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada PC A, dilakukan pada PC B, yaitu masuk pada PC B, pilih desktop, lalu terminal. Ini oke. Sorry ya. Nah, maafkan saya. Kita lakukan hal yang sama. Terlebih dahulu kita masukkan dengan melakukan kabel konsol ke switch 2 ke PCB. Maafkan, ada kekeliruan sedikit. Spek rear masuk ke kabel port konsol ke PCB. Ya, setelah terhubung, sebentar. Setelah terhubung, lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada PCA, bagian desktop, configure. Lalu bagian terminal, lalu sini, kan tadi ada kekeliruan sedikit. Ya, kita lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada yang pertama, yaitu hidupkan kembali dan perintah enable. Nah, hidupkan kembali enable, lalu kita mengkonfigurasi dengan perintah configure terminal, lalu setelah kita mengkonfigurasi dan menamakan hostname-nya yaitu switch 2. Switch 2. Ya. Langkah selanjutnya kita menghidupkan kembali enable secret class
enable secret class. Ya, setelah kita menghidupkan secret class-nya, masukkan pada interface VLAN 1, lalu sorry, class, masukkan kembali line console terlebih dahulu, console 0, 0. Lalu setelah kita masukkan line konsolnya, kita melakukan eh, passwordnya, yaitu password Cisco. Maka selanjutnya kita mau login, lalu exit, lalu kita masukkan interface VLAN satunya, oke, VLAN 1. Setelah itu masukkan IP address dari switch 2, yaitu 92.68.1.2, dan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0, 5.0. Lalu enter, lalu kita shutdown ya, shutdown. Lalu kita melakukan tahapan berikut, yaitu banner MOTD, itu unauthorized banner MOTD, now authorized access will not be tolerate, not be tolerate. Lalu bentar, no. Ya, saja. Lalu kita meng-end kembali, dan sini timbul configure from console by console. Lalu kita mengcopy, mengcopy, ya setelah kita mengcopy, lanjut di sini statusnya itu building configuration oke.
Lalu kita men-show kembali, show run kembali seperti ini dari internetnya sorry, dari 1 sampai bahkan itu 20 sekitar 24 sekitar 24. Lalu lihat lagi ke bawah ya, seperti yang tadi telah kita buat, line console-nya 0, source-nya Cisco. Selanjutnya kita masuk pada show yang perintah show version. Dan ya, ini pilihannya. Langkah selanjutnya kita men-show IP interface brief. Interface brief ya, ini yang telah kita buat itu dengan show IP interface briefnya, yaitu fasilitas yang nomor satu statusnya up, protokol up, lalu fasilitas net nomor 6 statusnya down dan juga protokol down, lalu fasilitas net nomor 18 statusnya up dan juga protokolnya up. Lalu bagian VLAN satunya yaitu status up dan juga protokolnya up. Lalu di sini setelah kita membuat, kita melakukan ping. Ini from OPC ping switch 1 and switch 2, the ping should be successful. Ya, close saja Windows-nya. Masuk pada isi PCA, bagian command prompt, ping. Ini ping IP address-nya yaitu IP address dari PCA dan juga PCB. 8.1.10. Oh maaf, switch-nya terlebih dahulu. Switch 1 terlebih dahulu. Di sini pin-nya. Ya, sini sukses. Juga ini telah keluar sini. Kemudian kita lakukan ping 92.68.1.2, yaitu switch 2. Kita ping switch 2. IP address dari switch 2. Switch 2. Lalu kita diminta untuk from a switch ping PCA and PCB, the ping should be successful. Melihat kembali dari PCB, command prompt, ping 2.168.1.10. Berhasil. Juga kita ping kembali pin dari PCB, itu IP address-nya seperti ini, 91.168.1.11. Ya, telah sukses. Baik, masuk pada demikian tugas ini. Sekarang kita masuk pada reflection question, itu
Di pertanyaannya, why are some fast Ethernet ports on the switch up while others are down? Di sini sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi eh, fast Ethernetnya itu menyala atau mati. Itu yang pertama itu mulai dari tingkat yaitu konfigurasi jaringan. Di mana masalah ini konfigurasi pada jaringan seperti pada alamat IP yang salah memasukkan atau typo yang tidak sesuai atau sesuai gateway yang tidak benar dapat menghalangi fast Ethernet ini untuk menyala. Sebaliknya begitu. Dan juga faktor yang kedua itu kabel atau koneksi dari kabel tersebut atau jaringan tersebut. Kabel yang rusak atau koneksi dari kabel yang tidak stabil dapat menghalangi atau ping yang tidak mencapai pada tujuan tersebut, pada komputer tujuan tersebut. Itu faktor yang ketiga, itu masalah dari perangkat lunak. Masalah perangkat lunak ini seperti driver jaringan yang rusak atau tidak sesuai atau yang tidak diperbarui dapat menghalangi jaringan atau ping yang mencapai komputer tujuan tersebut. Ya, terima kasih. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata atau kesalahan yang lakukan yang tidak saya sadari, saya memohon maaf. Terima kasih.